Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Silmaudi. Saya dari 11 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan KD 4.12. Yang pertama, menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Yang kedua, mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah pemanasan global sehubungan dengan gejala dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Apa sih itu global warming? Global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Gejala global warming yang pertama, sering terjadi angin raksasa seperti angin topan dan angin puting beliung. Yang kedua, musim hujan sudah tidak teratur dan sulit diprediksi. Yang ketiga, terumbu karang yang memutih. Yang keempat, bencana banjir dan longsor ada di mana-mana. Yang kelima, kebakaran hutan besar-besaran. Selanjutnya, penyebab dari global warming. Yang pertama, efek rumah kaca. Yang kedua, efek umpan balik. Yang ketiga, penggunaan CFC yang terdapat pada AC. Yang keempat, gas metana. Yang kelima, aktivitas BBM dan pabrik seperti asap pabrik dan asap mobil. Yang keenam, kurang pepohonan. Dan dampak dari global warming yang pertama, es meleleh. Seiring berjalannya waktu, es mencair akan menuju laut dan lebih fatalnya menutupi seluruh pulau dan lautan. Yang kedua, penurunan dan kepunahan spesies. Yang ketiga, pergantian cuaca yang ekstrim. Dampaknya yaitu menguatkan angin di badai tiap daerah. Daerah yang dulunya hujan sekarang mengalami kekeringan, misalnya Ethiopia. Yang keempat, hasil pertanian menurun, membuat petani rugi dan gagal panen karena cuaca yang tidak menentu. Solusi untuk global warming ini, yang pertama, program reboisasi. Karena dengan menanam pohon di hutan yang gundul dapat membuat hutan kembali lebih baik. Yang kedua, cerdas dalam berkendara. Untuk mengurangi polusi BBM, kita dapat mengurangi kendaraan seperti sepeda bermotor. Kita dapat dengan berjalan kaki dan juga bersepeda. Yang ketiga, menggunakan kipas angin sebagai pengganti AC karena terdapat CFC yang berdampak pada lapisan ozon. Yang keempat, mematikan lampu pada siang hari supaya bisa menghemat energi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bagaimana proses pemanasan global terjadi? Pertama, cahaya tampak matahari sebagian dikembalikan ke angkasa dan sebagian diserap bumi yang dipantulkan kembali sebagai radiasi inframerah. Seperti yang tampak pada gambar, matahari sebagian dipantulkan ke angkasa dan sebagian diserap oleh bumi. Yang kedua, radiasi matahari melalui atmosfer. Radiasi matahari melalui atmosfer terlebih dahulu. Yang ketiga, kebanyakan radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskannya. Radiasi matahari diserap oleh permukaan bumi dan dipanaskan yang disebut dengan inframerah. Yang keempat, radiasi inframerah dipancarkan oleh permukaan bumi. Radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi yang ini. Yang kelima, radiasi inframerah yang dipancarkan kembali oleh bumi diserap oleh CO2 di atmosfer yang kemudian sebagian dipancarkan ke angkasa. Seperti yang ada pada gambar, radiasi inframerah dipancarkan kembali oleh bumi dan diserap oleh CO2. Yang A menunjukkan bahwa radiasi dikembalikan ke angkasa, dan yang B menunjukkan radiasi dikembalikan ke bumi.
Itulah yang disebut dengan pemanasan global warming.